Sorotan lainnya pemirsa, ratusan kendaraan terjebak banjir hingga menyebabkan kemacetan di tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu. Drainase yang buruk dituding sebagai penyebabnya. Apa solusi agar banjir di tol tak terulang? Kami soroti infrastruktur biang kerok banjir. Hujan yang mengguyur Jabodetabek pada Senin 24 Februari 2020 malam hingga Selasa pagi membuat sebagian jalan tol Jakarta Cikampek tergenang. Ratusan kendaraan terjebak banjir, mulai dari mobil kecil, bus, hingga truk. Kemacetan pun tak bisa dihindari. Curah hujan yang tinggi dan drainase yang buruk dituding sebagai penyebab ruas tol Jakarta Cikampek terendam banjir. Lalu, sebenarnya seperti apa ruas tol Cikampek saat cuaca cerah seperti saat ini? Banjir Jakarta juga melanda jalan tol, tepatnya di tol Jakarta Cikampek kilometer 9. Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk memperlihatkan apa sebetulnya penyebabnya sehingga pada banjir 25 Februari 2020 yang lalu di sini digenangi oleh air setinggi 30 sampai dengan 50 cm. Nah, tentu kita juga melihat di mana di sana terdapat 4 mobil truk yang terendam air dengan ketinggian lebih dari 1,5 meter, di mana salah satu truk itu membawa belasan motor baru untuk dikirim ke Jakarta. Salah satu penyebabnya di sini tadinya adalah tempat pengisian bahan bakar yang saat ini sudah dibongkar, di mana lahan ini nantinya akan berubah fungsi menjadi rel kereta api ataupun kereta cepat. Namun kami mendapatkan informasi dari warga setempat, tempat ini akan menjadi rest area. Nah, salah satunya adalah drainase yang saat ini dilakukan pembongkaran, namun belum ada perbaikan sehingga sumber dari adanya genangan air pada saat banjir 25 Februari yang lalu bersumber dari sini, di mana luapan air ini sampai ke ruas tol. Sehingga bagi pengendara pada saat itu harus melewati lajur 3 dan 4 dengan kecepatan yang minimum sekali. Memang banyak pihak menuding proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang menyebabkan banjir di ruas tol Cikampek. Proyek itu dianggap menyumbat air di ruas tol hingga menyebabkan banjir. Benarkah? Pertama adalah curah hujannya tinggi, ya, dan ekstrim sekali. Kedua apa? Ya, prosedural pelaksanaan konstruksi di lapangan tidak memenuhi kaidah-kaidah ya bagaimana pengamanan lingkungan. Dan ini tentunya kemudian kelemahan dari pengawasan. Ya, berkali-kali saya mengingatkan, sebagus mana apapun perencanaan kita di lapangan, tetap pengawasan itu menjadi kunci. Dilaksanakannya sesuai dengan prosedur yang ada, dan ini sudah pasti. Ya, tidak diawasi dengan baik. Firdaus menegaskan setiap pembangunan jalan wajib disertai dengan adanya saluran air. Merubah bentang lahan. Dulu tidak ada infrastruktur di sana. Tiba-tiba kita bangun jalan. Ya, dalam pembangunan jalan itu sudah ada kewajiban untuk membuat saluran drainase di kiri kanan sehingga tidak ada yang kemudian terputus aliran air. Ya. Lalu kemudian di beberapa tempat ada kemudian gorong-gorong untuk kemudian menyeberangkan air dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Ya. Nah, saluran ini kapasitasnya harus besar, mampu katakan menghadapi return period atau kala ulang ya 20 tahun, 30 tahun tergantung ya. Semakin panjang return periodnya tadi itu semakin besar kapasitas dimensi salurannya, tentunya kemudian pertimbangan ekonomis gitu ya. Lalu kemudian dirawat dengan baik. Ya, artinya kalau jika ada sedimen, jika ada sampah dibersihkan. Ya, ketentuan itu sudah melekat di sana. Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR dalam suratnya meminta proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dihentikan sementara. Komite menyoroti 6 masalah. Proyek dianggap kurang memperhatikan kelancaran akses masuk dan keluar tol, mengganggu drainase, kebersihan jalan, dan keselamatan pengguna jalan. Proyek juga menimbulkan genangan air, kemacetan, dan mengganggu kelancaran logistik. Adanya pembangunan pilar LRT tanpa izin. Selain itu, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja belum dilakukan sesuai aturan.
proyek kereta cepat dihentikan sementara selama 2 pekan sejak tanggal 2 Maret 2020. Pembangunan diteruskan setelah evaluasi menyeluruh sesuai peraturan Menteri PUPR.